Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini Al-Banjari Podcast kedatangan narasumber yang luar biasa hebatnya yang akan berbicara tentang peran dari Bani Jais dalam membangun khususnya Kota Blora dan membangun bangsa pada umumnya. Narasumber pertama kami adalah Bapak Haji Abdullah Aminuddin. Beliau adalah owner dari Galaxy Group sekaligus anggota dewan dari fraksi PKB. Saya manggilnya Lek Amin. Yang kedua adalah narasumber kami Bapak Haji Abdul Ghani, praktisi pendidikan di Kota Blora yang membawai naungan Yayasan Baitul Nur sekaligus ide-ide tentang pendidikan yang sudah meluas, termasuk ide tentang Pondok Pesantren Al-Banjari. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembukaan dari kami, saya sendiri adalah Nur Salim Kasmani, pengasuh Pondok Pesantren Al-Banjari. Alhamdulillah kita barokah pada hari ini kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Kita berbincang di seputar tentang peranan ataupun peranan sumbangsih keluarga besar Bani Jais dalam membangun Blora. Bapak Lek Amin, Bapak Haji Abdul Aminuddin, alhamdulillah terima kasih bisa rawuh di podcast Al-Banjari. Terima kasih sekali kita bisa kedatangan panjenengan bisa rawuh. Kita ingin menguak tentang bagaimana peranan yang telah dijalankan oleh keluarga besar khususnya keluarga Bani Jais khususnya di Blora, baik di sisi pendidikan, sisi politik, sisi pembangunan ataupun sisi ekonomi. Bagaimana untuk peranannya, Lek Amin? Yeah. Terima kasih. Ini sudah hidup apa? Oh sudah ya. Terima kasih Pak Kiai Nur Salim. Nah, ini kebetulan kalau panggil harus Dik Kiai, kalau yang karena keponakan. Jadi keponakan ini harusnya kita panggil Dik Kiai, juga hadir di tengah-tengah kita Bapak Haji Abdul Ghani, ini juga kakak dari saya, jadi Mas Gani gitu panggilan akrab saya memanggil, panggilan sayangnya. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa bersama-sama dengan Dik Kiai. Kita ini ditanya tentang peran dari Bani Jais. Nah ini tentunya kita berkonsep tahadus bin nikmah lah. Jadi jangan sampai nanti tidak di... Ini bukan melete berarti ya? Nek melete wis gawane, tetapi ini adalah kita menjalankan fungsi tahadus bin nikmah dalam tanda kutip. Kita mengajak bagaimana kita memenuhi kriteria, ingin menjadi insan yang masuk dalam kriteria apa yang disampaikan oleh Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi alhamdulillah secara alam boh ini takdir, boh ini ancen ya takdir pasti ya. Ini ancen atau mungkin ini sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mbah Jais itu menelorkan anak-anak cucu yang kalau tidak alhamdulillah itu justru berdosa. Oh gitu ya. Jadi mulai yang barep sampai yang insya Allah yang ruju saya. Nah, ini alhamdulillah dalam catatan khususnya dalam bingkai Kabupaten Blora ini alhamdulillah semuanya tercatat. Alhamdulillah. Jadi, monggo nanti ini mudah-mudahan ini bisa menjadi spirit dan semangat bahwa ternyata bersaudara ini semuanya bisa berkolaborasi untuk memberikan manfaat. Tercatat ya, Pak Haji Khudori itu menjadi ketua Tanfidiyah, pengurus cabang Tanfidiyah Nahdlatul Ulama NU. Berapa periode itu Pak Gani? 3 periode. Jadi hampir sampai mungkin 4 periode. Waktu itu berpasangan Rois Suryahnya adalah Pak Kiai Haji Muharrar Ali. Itu juga Bani Jais. Itu juga Bani Jais juga. Nah, itu yang
yang barep. Yang barep. Supaya masyarakat kenal saudaranya atau anak-anaknya Mbah Jais itu. Yang kedua ada Pak Sahid. Pak Haji Said Effendi itu menjadi ketua P3 juga hampir 2 atau 3 periode. Istrinya menjadi ketua Muslimat juga sekian periode. Nomor 3 ada Pak Zainuddin. Itu yang mencikal bakali berdirinya MAN di Blora. Harus dicatat ini, dulu MAN itu bertempat berarti dulu MAN itu berarti aslinya itu ya tidak negeri ya. Dulu tidak. Nah, ini Pak Gani berarti itu MAN Bani Jais ya. Jadi dulu yang merintis itu Pak Zainuddin. Di tanahnya Pak Zainuddin. Nah, tapi terus kemudian berkembang menjadi dulu filialnya dari MAN Purwodadi. Lama-kelamaan menjadi MAN Negeri Blora. Itu juga dicatat dalam Kemenak Kabupaten Blora, itu harus dilihat nanti itu catatannya. Yang ke berapa? Yang keempat. Itu Pak Abdurrahman almarhum. Itu juga menjadi Imam Masjid Agung Baitunur. Itu yang sekarang putranya Mas Sani itu ya. Ustadz Sani jadi rektor Darul Quran. Alhamdulillah. Itu menjadi ketua Ansor di Kabupaten Blora. Juga Pak Pade dulu. Iya, dalam masa era dulu. Nah, kemudian Pak Abdul Ghani yang sekarang ini luar biasa ini. Ini Bapak Haji Abdul Ghani. Ini yang Bapak Haji Abdul yang kelima nih ya. Yang kelima. Moga Bapak bercerita tentang. Kalau dia yang pamer tidak bagus, saya yang menyampaikan. Yang menyampaikan amin aja ya. Dari Ansor. KNPI pernah, ketua KNPI pernah, menjadi ketua LP Ma'arif, menjadi ketua P3, menjadi wakil ketua DPRD Kabupaten Blora, sekarang menjadi ketua takmir, ketua Yayasan Masjid Agung Baitunur, masih menjadi beberapa pembina di beberapa yayasan di Kabupaten Blora ini. Nah, ini belum ke cucunya, ini masih ke anak-anaknya. Oh ya, ini baru generasi pertama ya. Generasi pertama untuk yang ke-6 itu keluarga besar Khazinatul Ulum. Ini kiprahnya di Kabupaten Blora tidak diragukan. Jadi alhamdulillah generasi Quran ini di Kabupaten Blora ini terlahir dari pintu gerbang Khazinatul Ulum, termasuk Kiai Nur Salim yang hari ini ada di depan kita. Nah, yang terakhir saya. Ini yang lagi gawangi yang terakhir ini. Saya pernah jadi ketua IPNU Kabupaten Blora. Saya pernah menjadi pengurus Ansor Jawa Tengah, pernah menjadi pengurus NU Kabupaten Blora. Sekarang ini saya menjadi pembina di 4 yayasan. Ada Yayasan Baitunur, ada Yayasan LP Ma'arif, Yayasan Jatikusumo, Yayasan Sunan Pojok. Saya jadi pembina. Sudah pernah jadi ketua PKB Kabupaten Blora. Dan sekarang alhamdulillah sekarang menjadi anggota Komisi B. Setelah 2 periode menjadi pimpinan di DPRD. Alhamdulillah. Terima kasih itu untuk cerita generasi pertama yang luar biasa. Ini yang kami ingin tahu. Apakah itu unsur tiba-tiba Bani Jais itu muncul, atau memang ada sejarah yang memang membuat Bani Jais itu bisa moncer khususnya berperan di Blora? Monggo Pak Haji Abdul Ghani. Apakah itu tiba-tiba atau memang sudah ada direncanakan dari dulu, atau memang tabiat orangnya ini memang orang-orang berpotensi luar biasa? Ya, terima kasih. Jadi kita tidak bisa melupakan nasab, bahwa nasab Mbah Jais ini Mbah Abdus Syukur Syukurame. Mbah Abdus Syukur Syukurame ini dari Tuyuan. Sehingga kita tahu bahwa dzurriyyah daripada Mbah Abdus Syukur ini termasuk dimanapun dia adalah orang-orang pejuang di Blora, di Bogorjo, di Jati, di Kunduran, itu termasuk daripada kebanyakan dari dzurriyyah Mbah Abdus Syukur. Ini tidak bisa kita lupakan nasab. Jadi
Jadi faktor nasab. Sehingga ini menurunkan Mbah Kaji Ridwan itu bapaknya Bu Jais. Bu Jais yang menurunkan tadi yang disampaikan Pak Amin dari beberapa anak, Mas Kudor, ada Bu Syahid, Pak Zainuddin, Mas Abdul, Mas saya dan Pak Aminuddin. Pertama kita juga tetap mendoakan semoga zuriyah daripada Mbah Abdul Syukur ini bisa menyenangkan, bisa mewarnai, menyenangkan istilah hablana min hawali min azwajina qurrata ayun. Jadi bisa menyenangkan tidak hanya lahirnya saja tapi batinnya juga termasuk kita laksanakan mengkholi daripada Mbah Abdul Syukur. Ini pertama. Jadi faktor gen berarti ya, faktor nasab itu ternyata sangat menentukan. Iya. Tapi kayak kalau hanya faktor nasab murni, saya kira semua nanti orang-orang nggak punya nasab, itu kan berarti kan mereka iri. Nah, tetap ada satu hal yang membuat apa itu karakter apa sebenarnya dari Bani Jais yang itu yang membuat bisa sukses itu selain nasab. Monggo amin. Nek saya tetap melihat ini adalah apa itu namanya bukan pertapa, riadohnya sesepuh kita. Jadi saya Mas Gani, Kiai Nur Salim ini sekarang nomor. Sekarang nomor doa-doa dari sesepuh kita. Itu akibat dari doa para sesepuh. Maka mungkin satu hal yang perlu dicatat adalah doa orang tua untuk anak-anaknya. Jadi saya mendengar betul bagaimana ibu itu mendoakan anak-anaknya. Saya mendengar sendiri karena saya putra terkecil. Yang sering disebut ini Mas Gani. Kenapa itu? Ibu Bu Jais doa. Ini mungkin supaya masyarakat yang mendengar ini tahu. Iya. Coba Kiai, ya. Ibu itu kalau berdoa, ya Allah Gusti, anak kula disebut satu nama satu, Haji Khudori sekeluarga, Haji Syahid sekeluarga, disebut satu persatu. Yang disebut 3 kali Pak Gani. Anak saya Haji Abdul Ghani sekeluarga. Ini ibu setiap malam itu seperti itu. Jadi karena yang paling beling. Mungkin karena doanya 3 kali itu ya. Akhirnya muncul Al-Banjari itu ya. Akhirnya termasuk Al-Banjari ini yang menjadi putunya Mbah Jais itu. Lahir dari keluarga Pak Haji Abdul Ghani yang didoakan khusus oleh 3 kali. Dan bahasa Jawa. Ibu berdoa dalam bahasa Jawa. Apa yang diminta disampaikan. Nah, itu doa orang tua. Khususnya ibu. Nah, nanti ibu-ibu suruh berdoa. Bapak. Itu yang faktor doa. Faktor doa. Ya, terus saya tambahi selain daripada itu, Bapak Jais sama Bu Jais itu dulunya orang susah. Orang susah. Jadi pertama dia itu sering menasihati dengan falsafah Jawa dan Arab. Ini memang betul Mbah Maimun, Jawa digawa, Arab digarap. Ini ada satu dari pesan bapak ayah saya Mbak Haji Jais, wiwo wite les bodong karwa pete les bodongi wiwo wite karwa pete les bodongi. Oh, ini filosofi dari Bani Jais itu ya? Dari Mbah Jais. Oh, dari Mbah Jais. Memang dari wiwo wite uwi itu di bawah tapi tumbuhnya sampai di atas. Maksudnya meskipun kita itu harus tetap mempunyai cita-cita yang tinggi. Ini falsafah wiwo wite juga karwo pete. Ini nanti dikaitkan dengan Arab juga ada. Ya an khairun nas anfa'uhum linnas. Yang kedua karwo pete cikar dawa tipete. Jadi manusia itu harus mempunyai satu tapak tilas peninggalan
yang mempunyai azas manfaat kepada masyarakat. Ya ini berarti yang kedua itu khairukum anfa'uhum linnas. Tapi yang pertama itu berarti kalau di Arabkan itu kun rajulan rijluhu fil ardi wa himmatuhu fis suraya. Jadi jadilah kalian seorang seorang pemuda yang kakinya menapak di bumi tapi impiannya di bintang. Oh gitu berarti ya. Itu berarti dengan dijawakan itu berarti baca itu sebenarnya udah paham itu ya. Cuman tahu Jawanya paham apa delalah. Ini riwa wite yang karo pete yang les bodone les bodonge tales ombo godhonge aja manggelan aja iri hatinan aja ya hati seluas samudra kira-kira begitu. Jadi mempunyai pikiran yang les bodonge ya sing jenenge luas dalam arti bertoleransi. Sehingga Bapak itu betul biar nek ngajinya memang kurang ya, tapi dalam falsafah itu sangat dijunjung tinggi. Jadi kalau prinsip kehidupannya. Dan terus ditambah lagi manjada wajada. Bener tenanan jada wajada, ya bakal tinemu nek kowe rasa-rasa dia malah gak entuk apa-apa. Jadi kita memang diharuskan untuk berikhtiar, berdoa, baru tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sementara monggo itu filosofi nasab, doa terus filosofi itu bagian dari prinsip kehidupan saya kira itu filosofinya. Jadi nasabnya ada, doanya kuat, filosofi dan prinsip doanya kuat. Berarti tiga itu ya yang ada satu lagi apa itu Suri tauladan. Jadi bapak dan ibu itu selalu berpraktek, tidak mau ngokon. Oh. Nah, ini yang mungkin kadang-kadang awak dhewe ngokon kene gak kuat. Kalau bapak itu ndak. Dia berprinsip dan menunjukkan. Jadi nek wayah kerja ya jam kerja harus disiplin jam kerja. Jam untuk keluarga, jam untuk keluarga, jam untuk ketika harus sederhana juga ya Mbak itu ya. Iya, jadi artinya ketika ibu misal menyuruh puasa Senin Kamis, beliau melakukan itu. Nah, ini yang kita sangat sulit. Kita kan generasi ngokon tapi tidak. Kalau di keluarga saya mungkin di keluarga kiai kan berbeda. Ini anak-anak suruh ngaji, saya gak ngaji. Nah, kalau bapak dan ibu itu berpraktek, kerja keras harus kerja keras, doa ada doa. Itu jadi mungkin dari selain dari kebejuan dari Allah berarti ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran dari filosofi kehidupannya Mbah Jais dan Bani Jais. Yang pertama keberhasilan itu adalah memang dari pertama dari doa orang tua, terus nasab orang tua, terus termasuk dari prinsip kehidupan. Prinsip kehidupan memang harus kita pegang teguh. Dan yang terakhir tadi adalah suri tauladan ya. Suri tauladan. Ini yang terakhir Le Amin sama manjada wajada. Yang terakhir ini bagaimana generasi pertama yang sudah sukses ini bisa nanti menghasilkan jadi biar teori dari kita mematahkan teori bahwasanya generasi pertama membangun, generasi kedua menikmati, generasi ketiga menghancurkan. Kita berharap tidak itu Le ya. Naudzubillah. Nah, makanya ini untuk supaya generasi ketiga lebih lagi pesan-pesannya apa Le sama Bapak ini? Ya kita mungkin apa yang sudah dilakukan oleh Mbah Jais kita ikuti. Kita ikuti gitu ya. Kita melihat alhamdulillah hari ini dari zuriyah kedua, generasi kedua ini justru sangat kita syukuri. Meningkatnya melipat jauh dari generasi pertama. Alhamdulillah. Jadi coba jangan bayangkan ketika dulu Pak Hudor, sekarang anak-anaknya ada yang menjadi pejabat di OJK dan sebagainya. Kemudian Pak Sahid juga ada yang menjadi salah satu direksi di perusahaan besar. Semen Gresik. Yang
3 sekarang menjadi ketua ikatan dokter Kabupaten Blora, juga dengan seluruh kiprahnya. Yang keempat Pak Abdurrahman ya, ada yang jadi rektor di Daku. Oh iya. Yang kelima ngeri lagi. Karena yang mengundang kita. Ini akhirnya ketahuan. Ternyata doa ibu menyebut 3 kali. Coba bayangkan Kang Barep ya, Dewi jadi kepala SMK ternama. Iya, alhamdulillah. Yang kedua sekarang juga menjadi anggota DPR. Alhamdulillah, DPRD Blora itu 45 orang. 10%-nya Banija. Alhamdulillah. Nggak tahu apa bisa berkiprah nyata di masyarakat. yang nanti harus dimusyawarahkan dalam keluarga bagaimana ini bisa bermanfaat secara produktif dan aktif. Amin. Dengan ini yang ketiga dari Pak Gani dan grup Al-Banjari yang mudah-mudahan membawa berkah dan berkah. Amin. Yang rujuk juga dokter spesial kandungan wanita pertama di Blora. Alhamdulillah. Biasa. Ini ke-6 keluarga besar Kozin ini sudah luar biasa. Juga pondok pesantren sudah banyak. Ini kita mencanangkan pendirian kampus ya, alhamdulillah. Itulah yang saya yang terakhir masih berusaha. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan alhamdulillah dari podcast pada siang hari ini. Beberapa hal kita catat tadi, insya Allah kita banyak bermanfaat, memberikan manfaat pada pagi hari ini. Dan kita berharap khususnya keluarga besar Bani Jais dan bisa membawa Blora juga membawa Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Kami di sini sebagai moderator terima kasih Pemanah Jember Le Amin dan Bapak Haji Abduloni. Kita minta doanya semoga Al-Banjari bisa semakin eksis, semakin maju dan semakin bisa manfaat. Terima kasih untuk sebelum ditutup. Oh iya, moga-moga. Hari ini secara formal dari keluarga kita Bani Jais ada 4 orang yang ada di dewan. Manfaatkanlah kami. Amin. Jadi artinya ambillah manfaat dari kami. Jadi kami berharap dari seluruh masyarakat Kabupaten Blora kami mohon masukan, bimbingan, mungkin juga inisiasi dan pemikiran-pemikiran agar supaya keberadaan kami ini memang berasa dan terasa ada manfaatnya. Siap, pokoknya gitu. dari pihak Amin siap gitu ya. Sambato. Alhamdulillah sambato. Nek gak disambati yo sak gak kerasa. Jadi sing pikirane wong akeh iki sapa? Iya betul. Saya tambahi. Kalau wakil komandan dan wakilnya itu kan tinggi komandannya. Padahal DPR itu wakil rakyat. Siap. Harusnya tinggi rakyatnya. Makanya saya manfaatkan kami. Jangan dianya dipandang tapi grisnya nono gitu loh. Saya ulang lagi Dewan DPR itu masih tinggi mergane wakil rakyat. Masih tinggi rakyatnya. Masih tinggi rakyatnya. Terima kasih untuk pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Le Amin dan Bapak Haji Abduloni. Kita bisa berpodcast pada siang hari ini. Kapan-kapan kita akan bertemu kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.